Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Sarjana Kimia. Sekarang kita akan membahas mengenai hukum-hukum gas. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai larutan dan dasar-dasar dari ilmu kimia. Nah, untuk yang sekarang adalah hukum gas ideal. Kita akan mempelajarinya. Nah, sifat zat dulu nih. Sifat zat pada dasarnya ditunjukkan dalam wujudnya, yaitu padat. Molekul-molekul di dalamnya saling berikatan kuat. Volume tidak dipengaruhi oleh tekanan. Jadi volume itu tidak dipengaruhi oleh tekanan. Nah, memiliki bentuk yang tetap untuk zat padat. Untuk zat cair, gaya tarik menarik antar molekul kuat, tetapi tetap dapat melakukan gerakan yang melawan gaya tersebut. Jadi tetap ada gerakan yang melawan gaya untuk dari gaya tarik menarik itu. Zat cair mudah bergerak, tetapi volumenya tetap, dan dia dapat berubah-ubah bentuk untuk zat cair itu, tapi volumenya tetap, nggak berkurang dia. Gas, gerakan translasi molekul melebihi gaya tarik menarik atau molekulnya. Kecepatan dan geraknya tidak tertentu gitu, atau tidak teratur gitu. Pada tekanan udara biasa, jarak antar molekul gas relatif jauh sehingga bisa dimanfaatkan atau dimuaikan. Memiliki tekanan dan mudah berdifusi, dan sama aja dia mudah bergerak gitu. Nah, sekarang fenomena gas ideal. Nah, kalau kita benar kata ideal berarti apa? Berarti gas yang cocok, gas yang ideal, gas yang bagus gitulah ya, ideal gitu, cocok. Nah, gas ideal adalah gas yang sifatnya sesuai dengan asumsi dasar. Volume dan gaya tarik antar molekul diabaikan karena dianggap sangat kecil gitu di dalam antar molekulnya. Gas pada ruang tertutup maka molekulnya bersifat elastis sehingga tidak ada perubahan energi kalau dia dalam ruangan tertutup. Nah, tekanan yang dihasilkan gas disebabkan oleh jumlah tumbukan persatuan luas per detik. Keadaan gas ditentukan oleh beberapa parameter, volumenya, tekanan, temperatur, dan jumlah molekul. Persamaan dalam gas ideal. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan gas ideal nih. Hubungan volume gas dengan temperatur yang diukur dengan tekanan tetap. Ingat, berarti tekanannya tetap. Maka volume dan temperatur yang berubah. V1 sama dengan V1 per V2 sama dengan T1 sama dengan T1 per T2 maksudnya. Nah, perubahan volume berbanding lurus dengan perubahan temperatur kan. Terdapat tetapan yang bergantung pada tekanan tertentu. K1 berarti V sama dengan K1 kali T. Persamaan tersebut berdasarkan hukum Charles Gay-Lussac. Nah, hukum Boyle sekarang menyatakan bahwa kondisi tertentu, temperatur yang tetap, gitu kan, temperaturnya tetap atau isoton, volume gas menjadi berkurang apabila tekanannya diperbesar. Kalau tekanannya diperbesar, maka volume gasnya berkurang. Maka V sama dengan 1 per P, atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Apabila gas diukur dengan tekanan dan temperatur yang sama, berarti ini sama nih, P dan T yang sama, maka volume gas tergantung pada jumlah molekulnya, atau ini adalah hukum Avogadro. Nah, V volume sama dengan K1 ketetapan, N itu jumlah molekul, atau V2 per N2 sama dengan V1 per N1. Nah, hubungan keempat parameter yaitu tekanan P, volume V, jumlah molekul N, dan temperatur T dinyatakan dengan bentuk gabungan hukum Boyle, Charles Gay-Lussac, dan Avogadro. Jadi digabungin nih, akan menemukan suatu rumus baru, persamaan baru. Nah, rumusnya adalah PVNRT. Nah, ini adalah rumus gas ideal yang selama ini kita kenal, di mana R adalah konstanta gas universal per mol gas. Nah, untuk sementara ini kita ke gas ideal dulu sebelum masuk ke gas nyata. Nah, berarti kita ketahui bahwasannya hukum yang kita kenal gas ideal ini adalah gabungan-gabungan tuh dari hukum Boyle, Charles Gay-Lussac, dan Avogadro. Yaitu rumusnya PVNRT dari hukum Avogadro sendiri itu apabila tekanan P dan temperatur itu sama, maka yang akan berpengaruh tuh dari jumlah molekulnya, itu N-nya, berarti V2 per N2 sama dengan V1 per N1. Kalau misalkan hukum Boyle, temperatur yang tetap nih, temperaturnya tetap, maka yang akan berubah tuh volume dan tekanannya, berarti V sama dengan 1 per P, atau V1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 gitu. Nah, kalau berdasarkan hukum Charles Gay-Lussac yang hubungan volume gas dengan temperatur, V1 per V2 sama dengan T1 per T2, atau kalau misalkan ada ketetapan berbanding lurus dengan perubahan temperatur, maka V sama dengan K1 kali T. Ini adalah rumus-rumusnya. Nah, siapa nih yang masih ada kurang mengerti, silahkan chat di kolom komentar aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini akan terus mengupload video-video untuk membantu pembelajaran.